Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Materi ini ada di matematika kelas 7. Oke. Kita awali dari pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan teratur. Contoh himpunan: 1. Kumpulan hewan berkaki 4. Contohnya sapi, kambing, gajah, dan domba. 2. Kumpulan buah-buahan. Contoh semangka, anggur, jeruk, melon, dan sebagainya. Dengan contoh bukan himpunan adalah kumpulan lukisan yang indah, kumpulan siswa yang cantik, dan kumpulan orang yang kaya. Perhatikan di sini yang Ibu tebali adalah kata-kata indah, cantik, dan kaya. Mengapa dia bukan himpunan? Karena jika mengandung kata sifat maka dia tidak didefinisikan dengan jelas. Penilaiannya relatif, berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga bukan termasuk himpunan. Jadi Ibu ulangi lagi, bukan himpunan jika mengandung kata sifat ya. Oke, Ibu lanjutkan. Elemen atau anggota himpunan, simbolnya seperti huruf itu ya. Nah, huruf E ya. Contoh A adalah himpunan hewan berkaki 4, maka sapi elemen dari A, sedangkan bebek karena berkaki 2 bukan elemen dari himpunan A. Contoh P adalah himpunan bilangan prima, maka 3 anggota P karena 3 bilangan prima, dan 4 bukan anggota atau non elemen dari P. Nah, simbolnya seperti itu ya penulisannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penyajian himpunan. Ada 3 cara, yaitu pertama dengan cara deskriptif, yaitu dengan menuliskan menggunakan kata-kata. Contoh, misal A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10, maka ditulisnya kalau dengan kata-kata A sama dengan tanda kurung kurawal, kita tulis bilangan prima kurang dari 10. Seperti itu ya. Nah, ini ya, bilangan prima kurang dari 10. Maaf, ini tadi agak kecoret. Nah, ya. Bilangan prima kurang dari 10 anak-anak. Selanjutnya dengan enumerasi atau mendaftar semua anggota himpunannya satu persatu, yaitu kita daftar bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Seperti itu. Cara ketiga dengan notasi matematika, yaitu menggunakan simbol matematika. Maka penulisannya A sama dengan tanda kurung kerawal, kemudian X garis lurus itu dibaca sedemikian hingga X kurang dari 10, X anggota bilangan prima. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, biar lebih paham kita ke contoh soal. Misalkan A adalah faktor dari 30. Nyatakan dengan A mengenumerasi atau mendaftar semua anggotanya. Sedangkan pertanyaan B, nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Jawab, faktor atau pembagi dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sehingga bisa Ibu tulis A sama dengan tanda kurung kurawal 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Itu jika dengan mendaftar semua anggotanya. Dengan notasi pembentuk himpunan kita bisa tulis seperti ini. Ini Ibu menuliskan 2 cara ya. Nah, ini ya. A sama dengan X sedemikian hingga X faktor dari 30.
Atau yang kedua, A sama dengan buka tanda kurung kurawal terbuka X sedemikian hingga 30 dibagi X sama dengan N, N anggota bilangan bulat. Membacanya X sedemikian hingga 30 dibagi X sama dengan N anggota bilangan bulat. Seperti itu anak-anak. Sudah paham ya? Baik, Ibu lanjutkan. Kita ke himpunan semesta dan himpunan kosong. Apa itu himpunan semesta? Simbolnya adalah huruf S. Nah, yaitu himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Sedangkan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Simbolnya tanda kurung kurawal tetapi hanya ada spasi atau angka 0 yang dicoret. Seperti itu anak-anak. Nah, contoh himpunan semesta, misalkan diketahui L, himpunan yang anggotanya mobil, sepeda, bis, dan truk. Maka semestanya ini masuk apa? Himpunan L ini. Maka semestanya S adalah alat transportasi. Contoh yang kedua, A, himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Maka semestanya adalah, nah ini bilangan apa itu 1, 3, 5, 7? Dia adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, bisa ditulis seperti ini, atau cukup ditulis S adalah bilangan ganjil juga sudah benar. Dan contoh himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak punya anggota, adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 0, yaitu tidak ada ya, karena bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh yang kedua, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7, tidak ada juga, karena semua bilangan genap tidak bisa dibagi dengan 7. Contoh yang ketiga, himpunan truk beroda 3, ini juga himpunan kosong karena semua truk beroda 4. Alhamdulillah kita sampai ke materi tentang diagram Venn, yaitu cara menyatakan himpunan dengan gambar ditemukan oleh John Venn ya. Nah, contohnya langsung ke contoh soal ya. Diketahui S adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4 sampai 10. A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 dan 4, dan B adalah anggota himpunannya 4, 5 dan 6. Maka diagram Venn-nya seperti ini. Nah, awalnya kita gambar dulu tanda segi 4 atau persegi panjang ya. Simbol atasnya dikasih huruf S yang menyatakan semestanya. Kemudian himpunan A lingkaran atasnya dikasih huruf A, dan lingkaran yang atasnya kasih huruf menyatakan himpunan B. Nah, perhatikan di sini baik A ada angka 4, B juga ada angka 4, maka di sini angka 4 ditulis sebagai irisan A dan B, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, oke. Selanjutnya setelah mengisi angka 4, kita ke himpunan A yang belum ditulis adalah angka 1, 2 dan 3. Nah, dan ke himpunan B yang belum ditulis adalah angka 5 dan 6. Oke, setelah itu yang tidak masuk himpunan A dan himpunan B yaitu angka 7 ditaruh di luar lingkaran A dan B. Selanjutnya angka 8, angka 9 dan angka 10. Mudah bukan menggambarnya? Oke anak-anak. Nah, seperti itu biar lebih paham. Kita ke contoh soal satu lagi ya. Nah, ini disajikan diagram Venn. Kemudian ada soal, tentukan himpunan S-nya. Berarti kalian tulis semua angka yang ada di dalam kotak. Nah, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Pertanyaan B yang ditanyakan adalah himpunan A, berarti tulis himpunan yang di bawah lingkaran A. Apa saja yang di bawah lingkaran A ini? Yaitu 1 dan apa Nana? Yang dalam lingkaran A yaitu 1 dan 3 ini ya. Nah, selanjutnya kita ke himpunan B. Nah, himpunan B berarti semua yang ada di dalam lingkaran B. Ada angka berapa saja? Ada angka 1 lagi, 2 ya, 2, 3, 6, 7 dan
9. Oke, maka ditulis B sama dengan tanda kurung kurawal 1, 2, 3, 6, 7, dan 9. Sedangkan D, himpunan S yang bukan anggota himpunan A dan himpunan B, berarti yang ada di luar yaitu angka 5, 8, dan 10. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, alhamdulillah semoga bermanfaat. Semangat terus ya belajarnya meskipun kita belajar dari rumah. Bu Rahma akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.